Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dewi Purwaningsih, SEMM, selaku dosen pengampu serta rekan-rekan XA semua. Perkenalkan, saya Pani Apriliani. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan rekan-rekan grup 1 ini. Perkenalkan, saya Agus Kurniawan dengan NPM 2018-158-008. Atas nama Febrian Kasian dengan NPM 2018-10137. Sebelum saya membacakan materi yang akan saya baca, saya ingin menyampaikan sebuah hal, yaitu ada ibarat kata kecil kepala teri, besar ekor kakap. Kecil kepala teri, ya, biarpun sekecil apapun usaha kita lah bosnya, tapi besar ekor kakap adalah ketika kita bekerja di sebuah perusahaan yang besar, tapi tetaplah kita menjadi karyawan. Jadi sekecil apapun itu, marilah kita berusaha atau berwirausaha. Baik, saya akan membacakan bab 1, pendahuluan. Di zaman yang modern ini, teknologi sudah semakin canggih. Banyak masyarakat yang memilih hal-hal yang instan. Mereka malas untuk memulai sesuatu yang baru. Misalnya, dalam berkarya, banyak yang tidak tahu bagaimana cara mengembangkan potensi berkarya. Dengan ini, kami membuat usaha custom, sebuah terobosan yang seperti aksesoris HP berupa hardcase, hoodie, dan tote bag custom dengan berbagai hiasan karya seni. Dua pokok pembahasan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Mariadi Cahya. Yang pertama, nama dan alamat perusahaan. Nama dan alamat perusahaan ini bergerak di bidang kustomisasi, dibuat secara menarik agar dapat menarik konsumen untuk membeli produk seperti gambar yang sedang tren di masyarakat. Contohnya gambar BTS. Yang kedua, informasi tentang bisnis. Informasi tentang bisnis ini menjadi cara memuaskan konsumen dengan kelebihan seperti membuat karya yang bisa dihasilkan dalam bentuk barang sehari-hari seperti tote bag, hoodie, dan hardcase sesuai keinginan atau selera masyarakat maupun individu. Usaha kostum ini memiliki potensi yang baik dan teknik percetakan yang bisa menjadi beberapa usaha yang menyangkut jenis-jenis usaha percetakan. Melanjutkan yang tadi telah disampaikan oleh rekan saya, lanjut di latar belakang. Jadi kostum yang baru memproduksi 3 jenis barang, yaitu hoodie, tote bag, dan hardcase ini dilatar belakangi karena mulai berkembangnya usaha custom yang banyak diminati dari berbagai kalangan dan akan menjadi inovasi dan terus berkembang di era digital ini. Selanjutnya itu ada manfaat. Yang pertama, membantu para wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif di bidang usaha yang dilakukan. Lalu selanjutnya itu sebagai gambaran secara umum dari jenis usaha yang dibuat khususnya untuk mendapatkan penghasilan. Lalu selanjutnya membantu peningkatkan keberhasilan para wirausaha, dan yang terakhir meningkatkan jiwa keaktifan, inovatif, dan solutif dalam keterampilan usaha. Lalu tujuannya kita pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini pertama mengasah potensi usaha, yang kedua membuahkan jiwa kewirausahaan, yang ketiga dapat membuka lapangan pekerjaan. Lalu di tujuan khusus ini ada untuk memenuhi tugas aplikasi kewirausahaan dan syarat menempuh ujian aplikasi kewirausahaan. Penjelasan dari teman saya di bab 2, yaitu Saudara Angga Setiawan. Di nomor 5 kita ada konsep promosi. Untuk konsep marketing ini, kelompok kami menggunakan beberapa media sosial dan e-commerce untuk melakukan penjualan secara online. Beberapa media sosial yang kami gunakan itu ada WhatsApp, Instagram, dan juga Shopee. Sedangkan untuk secara offline-nya, untuk penjualan secara offline atau promosi secara offline, kami hanya menggunakan marketing dari mulut ke mulut. Di nomor 6 ada target pelanggan. Segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakan pasar heterogen ke dalam pasar potensial.
yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kesamaan karakter, yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Kan bab 3 analisis industri. Analisis industri dibagi menjadi 2. 1. Perspektif masa depan usaha. Untuk melihat apakah penjualan sukses atau gagal, hendaknya kita harus memasang target penjualan. Toleransi untuk mengukur apakah penjualan kita baik atau tidak dapat dijalankan dengan angka pencapaian dalam persentase. Misalnya saja apabila penjualan di bawah 40%, maka kita dianggap gagal. Namun demikian pada tahap awal, kita tidak boleh memasang target terlalu optimis, mengingat produk yang kita jual ini masih relatif baru sehingga belum banyak konsumen yang tahu. 2. Persaingan industri. Persaingan industri ini beracuan dengan persaingan antar kompetitor. Dibagi menjadi 4, yaitu ancaman pendatang baru. 2. Ancaman kekuatan supplier. 3. Ancaman perubahan selera. 3. Segmentasi pasar yang akan dimasuki. Pada segmentasi pasar ini, kelompok kami dalam hal segmentasi pasar ini kami menganalisa secara behavior atau tingkat laku. Karena produk yang kami tawarkan merupakan produk yang memiliki pengaruh dan minat cukup tinggi bagi kalangan milenial karena terdapat unsur kreativitas dan jiwa inovatif dalam produk yang kami tawarkan. Jika dianalisa secara mengalami segmentasi, kalangan milenial ini tentunya memiliki kelemahan atau kelebihan. Keuntungan segmentasi pasar behavioristik antara lain, 1. Pemasar dapat memilih waktu yang paling tepat dan efektif untuk mempengaruhi pembelian. 2. Memungkinkan pemasar untuk menganalisis pola perilaku historis. Mereka kemudian dapat menggunakan untuk memprediksi dan mempengaruhi perilaku dan pembelian di masa depan. 3. Pemasar dapat mengidentifikasi dan memetakan segmen yang paling menguntungkan berdasarkan pertimbangan variabel-variabel tersebut. Kelemahan segmen pasar behavioristik antara lain, 1. Perilaku konsumen yang berubah-ubah seiring waktu dan tidak sesuai prediksi dengan akurat. 2. Menguntungkan informasi kualitatif daripada kuantitatif yang mengandung lebih banyak subjek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan bab 4, yaitu rencana produksi dan resiko. Untuk bagian bab ini kita akan menjadi 3, yaitu ada bahan baku, kebutuhan rata-rata per bulan, dan sumber. Untuk yang pertama itu bahan baku belaju, kebutuhan rata-rata per bulannya mendapati 5, sumbernya toko online. Untuk yang kedua itu bahan bakunya hard cash, untuk kebutuhan rata-ratanya kita mendapati 10 dan sumbernya toko online. Untuk yang ketiga itu jaket atau hoodie yang kita dapati rata-ratanya per bulannya 5, untuk sumbernya toko online. Dari studi kelayakan yang telah dilakukan, maka kiranya usaha kostum ini layak dipertimbangkan dilihat dari kemajuan teknologi yang semakin inovatif dan semakin menjadi usaha besar dan luas. Selain itu, faktor di bidang desain grafis yang menjadi sumber utama dalam usaha kostum ini yang akan terus berkembang dalam berbagai bidang yang akan memperluas usahanya. Pembacaan materi dari kelompok kami yaitu rencana produksi dan risiko yang termasuk dalam bab 4 di proposal kami. Oke, saya mulai. Analisis SWOT strengths atau kekuatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyediakan produk yang berkualitas. Kedua, harga yang terjangkau. Ketiga, memperhatikan kenyamanan konsumen dalam pelayanan. Kemudian pada bagian B, weakness atau kelemahan. Yang pertama, adanya persaingan. Yang kedua, kualitas bahan baku yang kurang baik. Dan yang ketiga, sulitnya mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Masuk pada bagian C, opportunity atau peluang.
Satu, adanya dukungan dari sesama usaha kecil, menengah, dan mikro. Kedua, biaya produksi yang murah. Ketiga, kesempatan menguasai pasar online. Dan ada yang keempat, tingkat permintaan yang cukup tinggi. Bagian D, tit atau ancaman, dibagi juga menjadi 3. Yang pertama adalah perubahan selera konsumen, kedua standarisasi mutu, dan yang ketiga pesaing dan skala besar. Kita akan membahas tentang bab 5, yaitu perencanaan permodalan. Sumber-sumber permodalan kita mengetahui ada keinginan konsumen, di mana di sini ada beberapa persiapan, yaitu persiapan produksi. Setelah menganalisa beberapa aspek, yaitu tempat produksi, ide yang inovatif, proses marketing, serta penting adalah sumber daya manusia dan sumber pendanaan. Sumber daya manusia dalam aspek produksi usaha ini ditangani oleh tim produksi, yang kemudian nanti akan diolah oleh perusahaan atau produksi kami. Selanjutnya, modal yang akan kami gunakan yaitu modal pribadi karena tidak terlalu besar modal yang akan dipersiapkan. Adapun modal awal perusahaan yaitu yang pertama adalah untuk membuat tote bag. Itu kami menyediakan belacu sebanyak 15 dengan harga satuan 5.000 dan total 75.000. Lalu hard cash sekitar 10 dengan harga satuan 20.000 dan jumlah 200.000. Hoodie 5 harga satuannya 70.000 dan jumlah 350.000, dan jasa kirim ada perkiraan 10. Harga 9.000 dan jumlah 90.000, sehingga total jumlah modal yang akan kami persiapkan adalah sekitar 715.000 untuk sekitar 3 bulan untuk produksi tote bag, hard cash, dan hoodie custom. Dan ini adalah foto produk serta harga yang sudah tertera. Yang pertama ada tote bag. Itu tote bag bisa di custom gambar sesuai keinginan Anda, misalkan foto keluarga, foto pacar mungkin, atau 3 atau enggak foto hal yang kamu sukai, seperti ada boy group Korea atau foto pemandangan yang kamu ambil. 2 yaitu ada hard cash dengan harga 45.000 per pieces, yang bisa di custom sesuai tampilan atau gambar kesukaan kalian, misalkan contoh Manchester United atau Chelsea dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada hoodie yang sama pun bisa di custom sesuai gambar keinginan kalian, seperti itu. Jadi produk-produk ini, 3 produk ini bisa di custom gambar sesuai gambar di contoh di atas, seperti itu.